Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Indasari dari kelas B1 non-reguler Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 222100022. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan Moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, saya patut berbangga hati karena bisa hadir di tengah anak-anak zaman now, anak-anak milenial atau sering disebut dengan generasi digital. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segenap limpahan rahmat serta nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menikmati udara segar serta dapat berkumpul dalam suasana kekeluargaan yang berharga pada hari ini. Marilah kita senantiasa mengenang dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan serta bimbingan kepada kita semua sehingga kita berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah suatu upaya untuk memajukan budi, pekerti, dan jasmani para peserta didik. Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu upaya untuk mengubah tingkah laku seseorang sebagai transformasi budaya serta memberikan ilmu pengetahuan. Sedangkan moral adalah suatu perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral adalah suatu upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan perilaku peserta didik agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya dengan selaras, serasi, dan seimbang. Pendidikan moral sangat penting di kalangan remaja karena remaja merupakan aset sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pengembangan kualitasnya pun harus dimulai secara terpadu melalui pendekatan struktural. Namun kenyataannya saat ini, Indonesia sedang mengalami krisis moral, terutama di kalangan remaja. Hadirin sekalian, perkembangan teknologi dan perkembangan sarana prasarana mustahil akan ada jika tidak didasari oleh pendidikan. Suatu negara dapat dikatakan negara maju apabila pendidikan negara tersebut maju dan dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik dan demi kesejahteraan warganya. Oleh karena itu, banyak upaya telah dilakukan demi kemajuan pendidikan Indonesia. Namun demikian, membekali generasi penerus bangsa hanya dengan pendidikannya yang tinggi saja tidaklah memadai guna melanjutkan bahkan memajukan kehidupan bangsa. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang akan membentuk generasi penerus bangsa berperilaku akhlak baik, jujur, serta bertanggung jawab yang tinggi. Pendidikan moral akan menjadi salah satu modal bagi kita untuk memperbaiki nasib bangsa kita saat ini. Kesadaran serta tanggung jawab yang tinggi akan menjadi modal di hari nanti bagi keutuhan bangsa ini. Hadirin sekalian, patut kita sadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat terjadi akibat rusaknya moral segelintir warganya. Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa perlu bimbingan moral dari pihak keluarga maupun pihak sekolah. Hal itu tercermin dari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa warung-warung internet di kota-kota besar sebagian dikunjungi oleh para pelajar maupun para mahasiswa, khususnya anak-anak sekolah dasar dan anak-anak sekolah menengah pertama.
tetapi mereka tidak menggunakannya untuk mencari informasi maupun hal-hal positif lainnya, tetapi mereka menggunakannya untuk mendapatkan hal-hal lain yang negatif, khususnya pornografi. Dan hal itu dikhawatirkan dapat membuat lumrah berbagai pihak, di antaranya pihak warga atau orang tua dan pihak sekolah yaitu guru. Kemudian fakta yang menunjukkan tentang runtuhnya etika kejujuran yang dikhawatirkan akan terus berlanjut. Yang sudah tidak asing lagi kita dengar adalah korupsi, penyuapan, dan hilangnya supremasi hukum. Oleh karena itu, wajib bagi kita, terutama bagi para orang tua dan para pendidik, untuk memperhatikan pendidikan generasi bangsa ini. Tidak hanya di pendidikan umumnya saja, tetapi di pendidikan moral dan pembinaan keimanan serta ketakwaan kepada Sang Pencipta. Agar generasi penerus bangsa memiliki kepribadian luhur dan idealisme yang tinggi, demikian kemajuan serta kesejahteraan bangsa diharapkan dapat tercapai. Semoga kita tetap dalam lindungan dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, dan apabila ada sepatah kata yang kurang berkenan di hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.